Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, bapak-bapak para asatidz yang kami hormati, Bapak Kepala Lingkungan, singkatnya segenap hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian agama di masjid kita yang mulia ini setelah cukup lama tertunda karena acara Maulid Nabi dan beberapa hal lainnya. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terus memperbanyak salawat kepada beliau, kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Marilah kita selalu mengingat sabda beliau yang mungkin sudah berkali-kali kami sampaikan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maksudnya paling utama adalah orang yang paling berpeluang untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah, yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Oleh karena itu, mari kita terus memperbanyak solawat, memperbanyak istighfar, agar kita semua termasuk orang yang berkesempatan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah, dan semoga segala dosa yang pernah kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian, alhamdulillah di malam ini kita dapat melaksanakan beberapa kewajiban kita sebagai hamba Allah. Yang pertama, kita baru saja melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah yang mungkin di malam-malam sebelumnya atau malam-malam berikutnya tidak sempat kita lakukan secara berjamaah. Yang kedua, kita patut bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa umur kita ini dengan sebaik-baiknya untuk terus meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan jamaah sekalian, bahwa tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah untuk kita mendekat kepadanya kecuali dengan melaksanakan apa-apa yang dipardukan olehnya. Jadi bagaimanapun kita melakukan perbuatan-perbuatan yang hukumnya sunnah, sementara fardu kita tinggalkan, maka itu akan menjadi tidak berguna. Karena jamaah sekalian, fardu atau kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepada kita itu sejatinya manfaatnya itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Padahal kalau kita berpikir jamaah sekalian, tidak banyak sebenarnya apa yang dibebankan kepada kita oleh Allah. Namun sayang, kita seringkali mengeluh atau bahkan berat melaksanakannya. Solat niki ya paling 5 menit selesai nggih. Selesai solat 5 menit. Dan hanya 5 waktu sehari semalam. Suruknya itu uras subuh. Ini ujian nilai kita. Makanya solat subuh itu solat yang paling berat bagi orang munafik. Makanya paling berat bagi orang munafik itu solat subuh dan solat isya. Kalau kita mampu melaksanakan solat subuh dengan berjamaah, kita berada dalam tanggungan Allah. Terus suwe ampun datang waktu duhur. Lagi kewajiban solat hanya beberapa menit saja. Kalau kita hitung-hitung sebenarnya tidak terlalu lama, tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak ibadah-ibadah yang dibebankan Allah kepada kita. Begitu juga yang harus kita selalu ingat bahwa setiap ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita pasti ada hikmahnya, pasti ada keuntungannya untuk kita. Begitu juga dengan larangan-larangan Allah. Ketika Allah mengharamkan sesuatu kepada kita, pasti ada mudaratnya. Tidak mungkin tidak. Cuman kita jamaah sekalian, terkadang ya suka lalai melaksanakan perintah Allah dan mudah melanggar larangan Allah. Memang sebagai orang yang beriman jamaah sekalian, kita terikat oleh beberapa aturan yang tidak bisa membuat kita melampiaskan nafsu kita. Jadi oleh karena itu dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, mungkin sudah sering kita dengar, di mana Rasulullah pernah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin." Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Nah, Imam Nawawi mengatakan kalau yang dimaksudkan dengan penjara di sini karena sebagai orang yang beriman tiang pelungguh dek tebau ngelekang angen lah, ngelandang ngelekang angen hawa nafsu ente, apalagi untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan mudarat atau mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan-aturan, ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Nah, makanya seolah-olah itu dikatakan penjara bagi kita. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa surga atau dunia itu penjara bagi orang beriman karena bagaimanapun keadaan kita di dunia ini, misalnya itu sugih, itu berdang segala-galanya, itu kalau dibandingkan dengan nikmat kehidupan akhirat nanti, maka tidak ada apa-apanya. Makanya dalam kitab Dalilul Falihin
Ada di sana disebutkan kisah seorang ulama besar. Beliau bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini penulis kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Beliau ini bermazhab Syafi'i. Beliau pernah dulu menjabat sebagai hakim di kota Mesir. Jadi pernah suatu hari beliau bersama rombongannya berjalan-jalan melewati sebuah pasar. Beliau memakai kereta kuda. Ada yang mengatakan beliau memakai kuda saja, tapi kereta kuda yang dipakai beliau untuk ukuran waktu itu cukup mewah. Dan pakaian yang beliau pakai pun cukup layak untuk ukuran saat itu. Nah, jadi ketika hal itu terjadi, maka tiba-tiba datang seorang Yahudi penjual minyak. Ya, karena jual minyak, jadi pakaiannya berlepotan dengan minyak, orangnya kumal dan keruan, nah, pokoknya pedas luan derek nih, nah, jadi orang Yahudi itu menghentikan Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu berkata, wahai Ibnu Hajar Al-Asqalani, apakah tidak salah? Bukankah Nabi kalian pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjara bagi orang beriman dan neraka dan surga bagi orang kafir. Ya. Lantas engkau sendiri lihat keadaanmu. Engkau berjalan-jalan dengan kereta yang cukup mewah, dengan pakaian yang layak, dan kehidupanmu pun juga sangat layak. Lantas saya, seperti ini keadaan saya, miskin, kumal, dan setiap hari susah. Nabi ingin menjawab sih Ibnu Hajar Al-Asqalani, namun sebelumnya kita harus yakin dulu atau tahu dulu apa tujuan daripada orang Yahudi tadi mengatakan seperti itu, seolah-olah dia mendustakan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu sebagai orang yang alim yang luar biasa, dengan sangat baik sekali Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan kepada Yahudi tersebut. Nabi ingin menjelaskan ya, apa yang saya alami saat ini, keadaan saya saat ini yang kehidupan cukup layak, segala macam berkecukupan itu kalau dibandingkan dengan nikmat Allah yang saya terima nanti di surga, tidak ada apa-apanya. Makanya diumpamakan seperti penjara bagi saya. Sementara engkau, wahai Yahudi, bagaimanapun susahnya engkau, bagaimanapun sedihnya engkau, kalau dibandingkan dengan siksa yang engkau dapat di akhirat nanti, maka itu surga bagimu. Jadi jamaah sekalian, ngumbang-ngumbang enak tele dunia niki, ngumbang layak kehidupan tenge, ngumbang bagusnya, tetap ndek mana artinya dibanding dengan surga yang mudah-mudahan kita dapatkan di akhirat nanti. Karena dalam hadis sahih disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk meyakinkan Yahudi tersebut, tahu pecut lek surga niki, tahu pecut niki, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya jangan pernah membayangkan keindahan surga itu, tidak mungkin bau. Dalam arti membayangkan dengan ingin mengetahui hakikatnya tidak bau, kan? Karena surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia keindahannya. Nah, jadi wajar. Lalu marah ia dengan Yahudi niki, ngumbe-ngumbe keadaannya le dunia niki. Kalau dibandingkan dengan apa yang dialaminya nanti di akhirat, kan abadan dengan kafir niki, nah, disiksa lama-lamanya. Kecuali kalau dia beriman. Nah, ngumbang-ngumbang kun sedih nang ngumbang kun dereknya, tetap ino surga lah ya bila dibandingkan dengan apa yang akan dialaminya di akhirat nanti. Makanya mendengar seperti itu, langsung Yahudi niki mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini pelajaran yang kita jamaah sekalian. Nah, jadi dunia niki memang kita diperintahkan untuk berusaha
dendek terlalu cinta lek dunia atau bersikap zuhud. Memang untuk saat-saat niki ini seolah-olah ajakan yang kedengarannya sangat sulit lek iteng ya. Nah, tapi kita berusaha. Nah, tidak apa-apa itu hidup tersugih tengombe asal dendek dunia ini menguasai ini, tetapi kita yang menguasai dunia. Nah, yang kedua yang juga harus kita miliki jamaah sekalian, walaupun untuk saat-saat ini juga perbuatan yang sangat sulit, yaitu sikap wara. Aran wara niki takut terhadap perkara-perkara yang haram atau takut terhadap perkara-perkara yang bisa membuat atau mendatangkan kemudaratan di akhirat nanti. Jadi aran wara niki dengan sinjau ang dirina dendek nelek perkara haram, perkara subhat dek nereni gawe ya. Ada sebuah kisah jamaah sekalian. Ada dua orang saleh. Jadi mengadakan transaksi jual beli. Ini kedua orang saleh ini adalah orang-orang yang wara. Artinya orang-orang yang jangankan haram, subhat dan nabani gawe ya. Nah, terjadi transaksi jual beli tanah. Nah, ketika terjadi transaksi sah jual belinya, karena merasa sudah memiliki, maka orang yang membeli tersebut nyoba-nyobaan lah begawean di dalam tanah si belina niki. Ketika mencangkul ditemukan bejana yang berisi emas. Dan ukuran itu kan nggih. Nah, langsung temang telek lemari. Ndak mungkin kan nyelah barangnya. Tapi inilah orang yang wara. Dia belum tahu bagaimana hukumnya. Apakah dia boleh memiliki atau tidak? Karena kan dia beli tanah doang deh, nangun. Nah, akhirnya ditemuilah orang saleh yang kedua tempatnya membeli itu. Badannya semerton. Nah, tiang nambah ngone daya tiang bejana isine emas silek bayat niki hak deh ini karena si deh peneng ini. Warna yarak le tanah deh. Nah, jadi dengan warak dek nemele jamaah sekalian. Nah, pinginnya, oh tidak, tanah itu sudah saya jual kepada Anda. Kita sudah transaksi. Nah, itu adalah milik Anda. Silahkan Anda ambil. Saya sudah menjual semuanya kepada Anda. Dari segi hukum fikih mungkin bisa saja salah satu dari mereka akan berhak memiliki. Lagu si wahara ini ndak nereni jamaah sekalian. Ndak nereni. Karena dia ndak tahu apakah dia bahu memiliki atau ndek. Nah, si saking takutnya akhirnya diajukanlah permasalahan ini ke hakim. Nah, jadi badannya hakim. Ngene ceritanya. Nah, akhirnya karena masing-masing tidak ada yang mau menerima bejana yang berisi emas itu, hakim berketuan. Apakah pelungguh berdua masing-masing punya putra atau putri? Nah, jadi berjawab si penjual tanah, onggeh tiang bedeang bija mama. Nah, terus sida onggeh tiang arak bijan tiang nina. Nah, kalau begitu marak nikintan ini hakim. Kita nikahkan putra-putri Anda kalau memang mereka suka sama suka. Nah, akhirnya karena ia pada mele dinikahkanlah putra orang yang menjual tanah dengan putri orang yang membeli tanah itu. Lalu setelah mereka sah menjadi suami istri, maka diberikanlah bejana itu untuk keduanya. Nah, jadi nampak keduanya sama-sama memiliki jadi tiba bijajarina. Nah, cuman si paling perlu bait pelajaran oleh kisah niki adalah ngumbe waraknya dengan si dua niki. Mungkin saat niki tidak akan pernah kita dengar cerita seperti ini. Karena mungkin seolah-olah harta ini adalah segala-galanya kita jamaah sekalian. Nah, makanya kalau niki kita akan membahas tentang sifat warak niki. Walaupun marabasan tiang si beru mungkin memang sesuatu yang sangat berat. Tapi walaupun bagaimana beratnya, kita tetap berusaha. Apa itu? Menjauhi perkara-perkara yang haram, menjauhi perkara-perkara yang subhat, menjauhi perkara-perkara yang bisa mendatangkan mudarat untuk kita, terutama sekali di kehidupan akhirat nanti. Nah, jadi dendek tengene sulit, apalagi zaman sekarang ini kurang bagus tuh bahasa sulit. Berusaha seharian ya, nanti berusaha, insyaallah Allah pasti akan menolong kita, ya, menjauhi perkara-perkara yang haram. Nah, jadi dalam hadis sahih juga jamaah sekalian ada disebutkan hadis riwayat Bukhari Muslim niki. Nah, dari Nu'man bin Bashar radhiyallahu anhuma, beliau berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sabda Nabi ente, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Ya? Nah. Jadi perkara si halal wah jelas. Perkara si haram pun wah jelas. Marak misal halalnya jual beli. Halalnya aik niki halal nggih. Nah, boleh tiang minum karena ini disediakan untuk tiang dan ini tidak ada najisnya atau apanya. Ini tiang inem yang dek tiang berdosa. Tiang inem dulu sekiding ya. Bismillah. Memang tiang melihat nginem lekan mana nggih. Nah. Jadi si jual beli wah jelas halal nggih. Riba wah jelas haramnya. Hamar wah jelas haramnya. Cuma narak jamaah sekalian perkara si samar ini si luwean dek tahu. Ya makanya dikatakan di sini wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Nah, di antara keduanya apa? Halal dan haram itu ada perkara-perkara yang samar yang banyak tidak diketahui oleh orang. Nah, jadi yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Subhat niki luwih ndak tahu nggih. Nah, makanya sering dilanggar. Pamanittaqas subhat kata Nabi, istabra alidinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang takut terhadap perbuatan subhat atau perkara subhat, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Nah, misalnya contohnya jamaah sekalian, ini arak hukum si masita ndek mani keruan atau misalnya contohnya arak daging si mungkin sembelihannya ndek nepas ya atau daging niki berupa bangkai atau bercampur ya barang daging si halal subhat arane atau arak hartan dengan sino ya bergaur ndak arak mau berjudi arak mau berdagang ya nah kan dagang no hal jual beli kan halal ya nah yang berjudi no haram campur hartanya subhat doang arane ya nah makanya eno takut dengan ino lekan perkara subhat, insya Allah selamat agamanya, selamat kehormatannya. Makanya di sini diterangkan oleh Nabi, wa ma waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang jatuh pada perkara subhat, maka ia jatuh pada perkara haram. Cuman dek nengeneu maksudnya. Makanya dek tebau belajar hadis langsung lekan kitab tanpa arak bimbing itu atau ngajar itu. Nah, niki dengan awam misalnya membaca hadis niki, wah jelas ngenongkatnya tene. Barang siapa yang jatuh pada subhat, ya jatuh pada haram. Dong pada subhatnya barang haram. Sementara kan subhat niki ndekna pada barang haram. Nah, jadi ada di sini kalimat majazarana. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan, barang siapa yang jatuh pada perkara subhat, maka hampir ia jatuh pada perkara yang haram. Maksud belian kemungkinannya dengan gawe perkara haram, wah sering gawe perkara si subhat. Nah, yang penumpama yang si Nabi ente, Nabi umpama si Nabi ente karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala yang mengembala di sekitar daerah larangan. Misal, arak di antara ita ngarat bembe misalnya. Terus kebetulan arak dengan bedeang pekarangan, ya. Nah, wah pagarnya ya, tulisnya tono dilarang atau dendek haram misalnya, netamain si dan kanggo lah sembarangan tono mbait rebun atau ngombe tono. Nah, ini si umpama yusiku ayyar ta'apihi. Hampir-hampir atau dikhawatirkan ia akan merumput di dalamnya. Nah, kan ente arat bembe inu lek sekitar tono inu kan dia ada nutup kemungkinan tanpa sepengetahuan teh kan tame ya lek tono. Berarti haram kan? Nah, seperti itu. Kalau orang sering melakukan perkara-perkara subhat, maka dia berkemungkinan besar atau hampir-hampir ia akan jatuh pada suatu keharaman. Ala wa inna likulli malikin himan, kata Nabi ente. Ketahuilah sesungguhnya bagi tiap-tiap raja itu larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah sesungguhnya larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Cuman si paling pas neletene ini luar biasa Nabi ente. Makanya beliau itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tutup hadis niki dengan ala wa inna fil jasadi mudghah.
Ketahuilah bahwasanya atau ingatlah bahwasanya di dalam hati itu, dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahal jasadu kulluh. Ene bagus daging ino, bagus lepuk jasad ino. Sebaliknya wa idza pasadal jasadu kulluh. Ene sede daging segumpal daging niki, sede selepukne awak sino. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Nabi maksudnya atente lawan berperan. Apakah kita akan terus melakukan perbuatan subhat? Apakah kita akan berani memakan sesuatu yang haram atau tidak? Atente berperan. Ya? Jadi ini bagus atente. Makanya oleh Nabi dikatakan, da' ma yuribuka. Nah, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Jadi antara ragu-ragu le sopo perkara, apakah yang halal atau haram, lebih baik kita tinggalkan dia. Ampun, tidak terjerumus oleh perkara subhat. Karena entah terjerumus oleh perkara subhat, kemungkinan beli itu kan gawe haram. Nabi pernah menemui atau menemukan sebutir korma, arak ngaranin le jalan, arak ngaranin le balene. Nabi tidak berani memakan korma tersebut. Kumbekna podak narani Nabi ente jamaah sekalian. Jadi karena beliau takut, ndak korma ini lawan korma zakat. Karena kan Nabi dan keluarga beliau itu tidak boleh atau haram menerima zakat. Ndak narani Nabi ente ngelorangnya. Seharang sahabat siapa namanya Said bin Musayyab, nah juga pernah ketika mengangkat makanan ning todokna, Nabi bahasa beliau, nah ngenongkatnya, dek tiang reni ngelorang keloran ini, padahal ini hanya satu lukmah, satu potong makanan, mungkin bahasa itu sesuap makanan, enet angkat dengan berbahasa julu, nah dek tiang angkati endek man tiang tahu mbele kane datang makanan ini. Apakah makanan ini mau nelekan halal dengan cara yang halal atau yang haram? Dek tiang kakenya endek man tiang ingat julu mbele kane sugul. Masya Allah. Ini sih hati-hatinya. Marak bahasan tiang sulit memang untuk zaman-zaman seperti ini. Tapi kita wajib berusaha sesulit apapun itu. Ya? Nah jadi warak niki jamaah sekalian, yaitu kita berupaya meninggalkan perkara-perkara yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga meninggalkan perkara-perkara yang subhat, yang banyak sekali tidak diketahui tentang subhat itu oleh manusia. Luan itu ndak tahu napi perkara-perkara subhat ino. Cuman suruh naita jamaah sekalian, jadi ente tahu ragu-ragu oleh sopok masalah, ragu-ragu oleh sopok napiarana makanan atau ngumbe, nah lebih baik kita tinggalkan perkara yang meragukan kita. Nah kita berusaha untuk lebih baik mengerjakan apa yang tidak kita ragukan. Nah insya Allah mudah-mudahan dengan cara seperti itu maka kita akan terjauh daripada perkara-perkara yang diharamkan dan juga perkara-perkara yang masih samar hukumnya di dalam agama kita. Ya. Nah, bahkan jamaah sekalian, nikil hadisnya juga sahih jamaah sekalian. Layak Sayyidina Abu Bakar, padahal beliau itu salah satu khulafaur rasyidin, al-mubasysyirin bil jannah wa keruan, beane kabar gembira si Rasulullah genetama surga. Lalu ente perhatian sangat-sangat waraknya beliau itu. Jadi pernah suatu hari jamaah sekalian, ini cerita yang si Aisyah putri beliau. Nabi ngene, nah jadi Abu Bakar As-Siddiq niki bedeang seorang budak. Nah jadi budak ini bilang jelo nyugulang upeti tiba Abu Bakar. Nah jadi le sopok waktu Abu Bakar kelorangnya makanan si beangnya ya si budak niki. Nah terus sopo jelo ngenokat budak sini ngeno Abu Bakar. Tadri mahazang. Tahu dia kena makanan Nabi biang tiang sidah ini ni. Pakola Abu Bakar, wa ma huwa? Makanan Nabi biang de tiang. Nah, apa kata budak tersebut? Nah, jadi laik tiang wah ngeramal. Wah jadi dukunin dengan lek masa jahiliyah. Padahal dek tiang tahu ngenu-ngenu, tiang ngakalang. Nah, cuman
Beang ne tiang upek si dengan sino. Padahal tiang ngakalangnya, dek tiang tahu ngeramal, dek tiang tahu dukunin nguatinnya, dek tiang tahu. Beang ne tiang sino. Ini wah si kelorang deh. Nah, Masya Allah. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Nah, fa'adkhala Abu Bakar yadahu faqa'a kullu syai'in fi batnihi. Maka Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya dan beliau memuntahkan makanan yang sudah dimakannya itu. Saking takutnya. Nah, padahal kan yang dia tahu mulai dia ngumben deh. Nah, lagu sindak nerani Abu Bakar ni king ya. Nah, jadi sindak nerani, makanya beliau itu sampai melakukan hal tersebut ya. Nah, jadi pelajaran yang kita dapat jamaah sekalian, walaupun marak basan tiang si beru, kita hidup le zaman seperti ini, zaman wah marak basan ten dan keruan yang kuna, cara ente jual beli pun mungkin hampir bisa dikatakan jauh le kan aturan syariat, ya. Nah, dek mantap bumbe dayang, be apakah jual beli ente no masuk pada riba atau tidak, ya? Karena kurangnya ilmu atau napi, ya. Nah, bahkan seringkali kita ngelanggar aturan-aturan jual beli ente, aturan-aturan cara ente bermuamalah silainan pinjam meminjam misalnya ya. Nah, ini sih sering dek tersadarin. Jadi jangan berharap kalau kita masih suka melakukan hal seperti itu, ente ampahin perkara-perkara si haram, ente gampangang perkara-perkara si haram, dan dek berharap menjadi a'badan nas, orang yang paling baik ibadahnya. Karena dengan si warak doang, si bau bagus ibadahnya. Ingatang jamaah sekalian, kebahagiaan oleh atente tahu nengeh. Nah, insyaallah atente ini akan tenang apabila kita selalu memakan makanan yang halal. Nah, ibadah kita juga akan khusyuk apabila kita selalu memakan makanan yang halal. Nah, ini tu usaha yang oleh hidup teniki ndak sampai karena kita mengikuti hawa nafsu kita menghalalkan segala cara. Ini yang tidak boleh, ya. Nah, jadi ingatang arak rambu-rambu si batasin itu. Dan arak aturan-aturan si harus terpatuhin. Arak sekek pokok jamaah sekalian, kewajiban le dunia niki adalah beribadah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah terutama sekali dengan ibadah-ibadah fardu seperti yang sampaikan di awal tadi, ya. Karena dia nara paling demenana si Allah, paling dalam arti dia nara Allah sino pernah akan mencintai kita kalau kita mendekat kecuali dengan ibadah-ibadah fardu. Misalnya luwe de bersedekah nyumbang le masjid berjuta-juta, bersedekah bilang jelo lagu sembahyang dek nara keneneng ya. Nah, kan dek nabu perkara sunnatino kan nutup keparduan atau kewajiban yang dibebankan Allah kepada kita. Nah, mungkin untuk anunya sekedar niki jamaah sekalian tiang sampean, niki tiang ingin menyampaikan ada beberapa masalah dari jamaah pelungguh di pengajian-pengajian lain. Nah, si pertama terkait dengan mungkin bisa saja terjadi niki dah buat yang sampean ya. Nah, jadi ada kasus seorang perempuan TKW. Nah, jadi perempuan TKW niki ia bernazar jemaah na mau rezeki na umrahang inakna. Nggih, na umrahang inakna. Lagu ketika na sampai hajatna wah mau ia rezeki cukup na ngadung umrahang inakna niki, nah balakna ya si semamakna. Nah, tentu ini dilema lah ya kan ya, antara na melaksanakan umrah untuk inana atau mengikuti perintah suami. Nah, bagaimana kalau terjadi hal seperti ini? Maka dalam mazhab perempuan tersebut boleh atau bahkan wajib untuk melaksanakan nazarnya walaupun tidak disetujui oleh suaminya. Nabi alasannya, jadi tidak sembarang juga, ya. Jadi mazhab dan sembarang kan beralasan. Nabi alasannya karena kepengino mutlak haknya. Kecuali kalau arak hak dengan memang itu no buru dan kanggung, ya. Ini kan mutlak haknya. Ya awalnya buru kan kasusnya TKW. Berarti dia mencari uang dengan
keringat sendiri, ya. Nah, makanya uang itu mutlak hak miliknya, nah, hak miliknya. Dan dia boleh mentasarufkannya tanpa izin suaminya. Lebih-lebih ini dia bernazar, kan kewajiban kepada Allah. Memang arak kewajibannya tiba suaminya. Nah, sama-sama wajib. Ya, ketika terbentur sama-sama wajib, jadi wajib taat, tapi wajib juga menjalankan nazar. Tepandang julu, nabi tepandang kepeng seino, ya. Nah, jadi an murni kepeng ya tidak masalah. Nah, jadi sah nazarnya. Nah, atau dalam arti wajib ya nyugulang nazarnya. Nah, arak rubin terjadi masih jamaah sekalian kasusnya. Arak dengan berwasiat. Tapi wasiatnya ini mudah tambahan ilmu oleh iteng ya. Nah, misalnya kalau ada saya yang salah, yang siap menerima kritik dan saran pelungguh. Nah, jadi arak dengan berwasiat jemaah tiang bilinang kawin anak tiang lo Ahmad ini barang lepatimah. Nah, yang bukan nama sebenarnya nggih. Nah,